Saat ini kita akan sama-sama belajar materi mata kuliah algoritma dan struktur data, yaitu materi struktur percabangan yang nested if. Materi ini nanti kita akan pelajari di pertemuan 3. Nah, setelah kita belajar mengenai struktur percabangan yang if, maka selanjutnya kita akan belajar struktur percabangan nested if. Nah, apa itu nested if? Paling sering ketika kita berhadapan dengan pilihan, setiap kondisi pilihan tidak selamanya hanya memiliki dua kondisi. Terkadang ada kondisi-kondisi yang pilihannya lebih dari dua. Nah, pernyataan percabangan akan dieksekusi jika suatu kondisi itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Dan setiap kondisi memiliki nilai boolean. Nilai boolean adalah nilai yang true atau nilai false. Artinya jika kondisinya terpenuhi, maka nilainya menjadi true, dan jika tidak terpenuhi, maka kondisinya adalah false. Nah, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa proses percabangan ada 3 jenisnya. Yang pertama, if then, yaitu dengan satu keputusan. Selanjutnya ada kondisi percabangan if then else dengan 2 keputusan. Dan yang akan kita pelajari saat ini yaitu kondisi percabangan dengan lebih dari 2 keputusan atau if then else if. Istilah lainnya adalah nested if. Apa yang dimaksud dengan nested if? Pada dasarnya memang hanya terdiri dari 2 jenis percabangan dalam struktur algoritma. Namun, hal itu dapat kita kembangkan menjadi lebih banyak struktur percabangannya. Nah, struktur pemilihan dengan 3 kondisi, untuk algoritmanya kita gunakan if, then, else. Contohnya seperti yang kita bisa lihat pada flowchart berikut, di mana ada kondisi yang pertama, jika benar maka akan masuk ke instruksi yang pertama. Tetapi jika nilainya salah, maka akan ada lagi kondisi yang kedua. Nah, jika kondisi kedua terpenuhi atau true, maka akan dijalankan instruksi yang kedua. Tetapi jika false, maka ada pilihan yang berikutnya, kondisi yang ketiga. Nah, kondisi yang lebih dari 2 inilah yang disebut dengan istilah nested if atau if yang bersarang. Salah satu contoh penggunaan nested if kita bisa lihat, misalkan kita ingin menampilkan bilangan positif genap dan bilangan positif ganjil, atau bilangan negatif genap dan bilangan negatif ganjil dari sebuah bilangan integer yang kita inputkan. Kita bisa lihat contoh flowchart-nya. Jadi kita masukkan sebuah nilai integer berapapun nilainya, misalkan kita masukkan nilai 15, nanti algoritma yang akan kita buat akan menentukan apakah 15 itu bilangan positif genap atau positif ganjil, atau bilangan negatif genap atau bilangan negatif ganjil. Nah, bagaimana caranya kita menentukan dia bilangan positif? Bilangan positif adalah bilangan yang nilainya lebih dari 0, sedangkan bilangan negatif adalah bilangan yang nilainya kurang dari 0. Selanjutnya bagaimana kita menentukan bilangan itu genap atau ganjil? Nah, untuk menentukan bilangan genap, semua bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Oleh sebab itu, kita akan gunakan rumus bilangan integer yang kita masukkan tadi, kita bagikan nilainya dengan 2, jika sisa pembagiannya adalah 0, berarti bilangan tersebut adalah genap. Kita beri contoh satu bilangan. Misalnya kita inputkan bilangan 4. Jika 4 dibagi dengan 2, maka sisa pembagiannya adalah 0. Maka otomatis 4 adalah bilangan genap. Tetapi jika kita masukkan bilangan 5, bilangan 5 dibagi dengan 2, sisa pembagiannya sama dengan 1. Maka otomatis bilangan 5 adalah bilangan ganjil. Itu sebabnya dalam flowchart-nya ketika kita inputkan nilai, maka selanjutnya kita lakukan proses perhitungan nilai yang kita inputkan itu dibagi dengan 2. Dalam algoritma, sisa pembagian itu menggunakan istilah MOD atau modulus, di mana H sama dengan nilai mod 2. Artinya nilai sisa dibagi dengan 2, sisa pembagiannya 0. Nah, kemudian kita masuk kepada percabangan yang pertama, yaitu untuk menentukan apakah sisa pembagiannya itu sama dengan 0. Jika benar, maka otomatis dia adalah bilangan genap. Dan jika dia salah, maka otomatis dia adalah bilangan ganjil. Selanjutnya,
ada pembagian yang berikutnya. Apakah H sama dengan 0? H ini apa? H ini adalah sisa pembagian tadi. Jika benar, maka otomatis program akan menuliskan tulis bilangan positif genap. Jika ganjil, jika tidak atau jika false, maka akan ditulis positif ganjil. Dan begitu selanjutnya. Nah, jika kita tuliskan dalam contoh pseudocode, dalam penulisan pseudocode maupun dalam kode program bahasa C, maka kita akan bisa lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah dalam penulisan pseudocode bahasanya jadi lebih mudah atau jadi bahasa yang lebih gampang dimengerti dengan tidak banyak pendefinisian variabel atau penggunaan tanda baca. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa C, kita akan lihat di situ penggunaan titik koma setiap akhir satu instruksi atau perintah. Kemudian ada untuk membuka program, kita harus juga menuliskan in main-nya, kita harus juga sertakan buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, semua itu harus kita kerjakan karena dalam penulisan bahasa tertentu harus mengikuti kaidah yang ditetapkan di bahasa itu sendiri. Nah, sedangkan kalau penulisan algoritma dalam bentuk pseudocode biasanya hanya penulisan yang sederhana. Seperti kita bisa lihat di situ kita langsung tuliskan read nilai, kemudian instruksi berikutnya tanpa harus mempedulikan penggunaan tanda-tanda baca tertentu. Nah, itu adalah contoh pseudocode dan kode program bahasa C seperti yang dapat kita lihat di layar. Selanjutnya ada contoh yang lainnya. Kita juga bisa selain menggunakan if dan else yang banyak, kita bisa mempersingkatnya dengan menggunakan pernyataan case. Pernyataan case ini digunakan untuk mempersingkat pernyataan jika if itu terlalu banyak. Seperti pada contoh sebelumnya, kita menggunakan pernyataan if sampai 2-3 kali. Atau bahkan ada yang 4 kali. Nah, biar menjadi lebih singkat, kita bisa menggunakan pernyataan case. Nah, cara penulisan pernyataan case bisa kita lihat di sini. Kalau menggunakan pseudocode, maka seperti biasa case kemudian ekspresinya, ada kondisi dan instruksinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan bahasa C yang ada di sebelahnya, maka case ditulis bukan case tetapi switch. Kalau dalam bahasa C yang digunakan adalah switch, sedangkan case ada di dalamnya. Jadi switch ekspresi, kemudian case kondisi, kemudian printf atau cout, dan seterusnya. Kita bisa lihat langsung pada contoh program berikut ini. Oke, misalnya ada latihan pertama, kita ingin menulis sebuah contoh program untuk membaca nomor bulan dalam bentuk integer. Jadi kita masukkan nomor bulan, misalkan nomor bulan 1, nomor bulan 2, nomor bulan 3, sampai nomor bulan ke-12. Kemudian kita tuliskan angka tersebut, kita masukkan ke dalam program, dan berapapun angka yang kita masukkan akan tercetak nama bulannya. Misalkan kita masukkan angka 8, maka akan tercetak bahwa angka 8 adalah bulan Agustus. Kalau misalkan contoh yang lain kita masukkan angka 10, maka yang tercetak adalah bulan Oktober. Nah, bagaimana nanti modelnya? Karena bulan ada 12, jika kita gunakan perintah if dan else akan menjadi banyak sekali. Akan menjadi perintah if dan else yang sangat banyak. Nah, untuk mempersingkatnya kita bisa gunakan perintah case. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalkan kita gunakan else if, maka akan sangat banyak. Else if bulan sama dengan 1, printf Januari. Else if bulan sama dengan 2, printf Februari. Else if bulan sama dengan 3, printf Maret, dan seterusnya sampai 12. Maka kita bisa buat jadi singkat dengan menggunakan perintah case. Kita bisa gunakan seperti pada halaman sebelumnya. Kita bisa gunakan case 1 printf Januari, case 2 printf Februari, case 3 printf Maret, dan seterusnya. Sehingga kode programnya menjadi lebih singkat. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa buat contoh kode program yang lain. Misalnya, kita ingin memasukkan nomor bulan dan tahunnya, kemudian menuliskan jumlah hari dalam bulan tersebut. Misalnya, kalau kita masukkan seperti tadi, bulan 8, maka akan tercetak dia bulan Agustus dan jumlah harinya 31. Nah, ini juga kita bisa gunakan perintah case. Ya, kita bisa lihat di sini. Di program yang sudah kita buat, kita bisa lihat bahwa ketika kita masukkan bulannya 1,
maka perintah case-nya menjadi switch bulan case 1 maka harinya 31. Karena bulan Januari harinya 31. Kemudian switch bulan, misalkan kita masukkan bulan 2, karena bulan 2 adalah bulan Februari, maka harinya kita bisa tuliskan 28 atau 29. Nah, jadi sehingga menjadi lebih pendek, hanya case 1 hari 31, case 2 hari 29. Case 3 hari, kalau bulan Maret karena harinya 31, maka kita tuliskan case 3 hari 31. Dan seterusnya sampai selesai. Oke, jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai nested if dan beberapa contoh kode program latihan untuk nested if. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik. Dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.